Hei, sebentar lagi Tuan Jin akan datang. Kamu harus berakting dengan baik. Investasi Tuan Jin sangat penting bagi keluarga Lin. Kalau kamu berani gagal berakting, aku akan hentikan biaya obat ibumu. Jangan kakak sepupu aku akan berakting sebaik mungkin. Wah, Tuan Jin. Halo, silakan duduk. Ini sepupuku Lin Weixi. Bagus sekali. Kenapa bengong? Cepat panggil Tuan Jin. Jin, salam Tuan Jin. Baik. Cantik sekali wajahnya. Benar kan? Kamu boleh keluar. Baik, semoga bersenang-senang. Baik. Mainkan satu lagu untukku. Dasar Chen Mo berani memanipulasi minuman yang kuberi. Asalkan aku hamil anak Kak Xian malam ini, aku bisa menjadi nyonya keluarga Lu yang memimpin keluarga Jiang. Kak, Kok kamu di sini? aku menemanimu. Tuan Jin, apa yang Tuan Jin lakukan? Apa maksudnya? Tentu saja menghabiskan malam bersamamu, kecantikan. Sepupumu mengirimmu untuk ini, kan? Jangan, aku cuma mau mainkan pipa. Basa-basi apa lagi? Siapa? Berani mengganggu urusanku? Kamu siapa? Berani ganggu Tuan Jin? Tuan muda Lu. Brengsek macam kamu ini. Ini adalah tuan besar keluarga Lu, Lu Xian. Tuan muda Lu, maaf sekali. Aku ini tidak tahu diri, lihatlah. Pergi. Pergi. Kau mau apa? Ku kasih 1 juta. Jangan kerja ini lagi. Cari kerjaan yang benar. Aku nggak mau. Aku bukan pekerja ini. Lalu kau mau apa? Ini tuan muda Lu Xian pengendali Jiang Cheng. Dia sehebat itu? Pasti bisa selamatkan ibuku. Tuan muda Lu, aku ingin mohon bantuan obati ibuku. Dia tahu identitasku. Rupanya mau lebih banyak uang. Hah, benar-benar pencari uang. Kesulitanmu tak menarik minatku. Ayah! Bukannya Tuan Jin bilang asal serahkan Lin Weixi ke sana besok dia investasi? Dana sudah datang? Masih belum. Ini bagaimana ini? Jangan-jangan Tuan Jin mau batalkan janji? Lin Weixi. Tadi malam, kamu tidak layani Tuan Jin baik? Kenapa Tuan Jin sampai sekarang belum transfer uang? Bukan Kak, saya sudah tampil baik. Lalu beritahu aku, kenapa Tuan Jin sampai sekarang tidak transfer uang? Jangan mereka tahu. Tadi malam, saya dengan Tuan muda Lu. Tuan Jin kemarin mau leceh saya. Saya tidak setuju. Tuan Jin pergi. Kamu beruntung Tuan Jin suka kamu. Dasar tidak tahu diri. Apa ini?
Kartu ini harus kembali ke Tuan Muda Lu. Jangan beri mereka. Beri aku. Jangan, Kak. Tidak boleh. Wah, Lin Weixi, kamu berani. Kamu mau sembunyikan uang dari Tuan Jin? Kak, saya tidak. Bukan. Sarah. Tidak ada. Tidak ada. Lalu ini apa? Dari mana uang ini? Aku kasih kamu 1 juta. Jangan lakukan ini lagi. Cari pekerjaan yang layak. Sulit untuk dijelaskan ya. Tidak bisa dijelaskan. Itu berarti kamu mau menyimpan uang dari Tuan Jin. Ayah. Kamu harus benar-benar urus ini. Biar dia belajar dari pengalaman. Mulai hari ini, Lin Weixi dikurung di kamar selama sebulan sehari. Hanya boleh makan sekali. Tuan Muda, Tuan Muda. Tuan Muda, aku tidak berani lagi. Nyonya Tua bilang, kalau aku gagal urus ini, suruh aku pergi Tuan Muda. Kamu pasti juga tidak mau aku pergi, kan? Pergi. Aduh Tuan Muda, tadi malam kamu dan sahabat masa kecilmu, itu Nona dari keluarga Lee, sudah berhasil belum? Saya tak bisa menghadapi Nyonya Tua. Saya pukul dia sampai pingsan. Tapi dengan gadis lain dari Yung Shige bersama. Bukan Tuan Muda, tempat seperti Yun Shigi tak ada layanan itu? Saya tak mau. Saya bukan orang untuk pekerjaan ini. Mungkinkah saya salah sangka padanya? Chen Mo temukan wanita yang bersamaku di Yung Shige tadi malam untukku. Tuan Muda, Yun Shigi punya banyak orang. Bagaimana saya mencari? Anda sudah hamil 1 bulan, tapi fisik Anda lemah. Ada risiko keguguran. Harus menjaga diri baik-baik. 1 bulan. Itu dari Tuan Muda Lu, Paman. Selalu ingin saya menikahi Tuan Jin. Jika mereka tahu saya hamil, mereka pasti tidak akan membiarkan saya menjaga bayi ini. Kau adalah sayangku. Aku pasti akan membawamu dengan selamat ke dunia. Lin Weixi. Sedang apa kau di sini? Kakak sepupu, kenapa kau di rumah sakit? Sembunyikan apa? Keluarkan. Tidak ada apa-apa. Aku merasa tidak enak badan. Mau cek kesehatan. Serahkan saja. Kakak sepupu, kembalikan padaku. Disembunyikan begitu rapat. Pasti ada yang disembunyikan. Lin Weixi, kau ternyata hamil. Bukannya Tuan Jin sudah pergi? Lalu anak ini punya siapa? Lin Weixi, kamu ya? Sekarang tahu carinya pria lain? Iya kan? Aduh, ayo pulang sama aku. Aku kasih tahu ayahku, ayo. Kakak, jangan kasih tahu Paman. Dia pasti tidak akan izinkan aku pertahankan anak ini. Permintaanmu tak berguna, ayo. Jangan, Kak, kumohon. Ayo. Ayah. Lin Weixi hamil. Apa? Paman. Lin Weixi, kenapa kamu bisa hamil? Ya nak, kamu begitu letih, cepatlah cari istri untuk merawatmu. Aduh bunda-bunda, jangan bahas lagi. Tuan Muda Nona yang Tuan Muda suruh cari setelah sebulan mencari akhirnya ketemu. Apa? Nona. Wah Nyonya, Tuan Muda sebulan lalu di Yun Shige bermalam dengan seorang Nona. Chen Mo. Chen Mo, jangan hiraukan dia. Lanjutkan. Baik, Nyonya Tua, Nona itu adalah Lin Weixi dari keluarga Lin, Jiang Cheng. Saya juga menemukan beberapa hari ini dia pergi ke departemen kebidanan. Katanya dokter, dia hamil. Tuan Muda, Anda akan jadi ayah. Apa? Anakku, aku benar-benar punya cucu? Bu, ini belum pasti, bahkan belum tentu anakku.
Waktunya cocok. Aku sudah menyelidikinya, Nona Lin ini. Dia tidak punya pacar. Sejak sebulan lalu, dia hampir tidak pernah keluar rumah tuan muda. Pasti dia hamil anakmu. Dia hamil anakku? Bu, Dasar anak kurang ajar. Kamu sudah menyakiti gadis itu, lalu tak mau bertanggung jawab ya? Aku tak peduli. Cepat bawa calon menantuku dan cucuku ke sini. Jaga baik-baik di rumah. baik Bu, aku segera pergi. Tunggu aku. Bapak Lin Weixi hamil. Apa? Lin Weixi, kenapa kamu bisa hamil? Paman, Kalau hamil, mana bisa aku menikahkanmu dengan Tuan Jin? Katakan, ayahnya siapa? ya. Ini Lucian. Lucian, putra sulung keluarga Lu di Jiangcheng. Ayah, jangan dengarkan dia bicara sembarangan, Lin Weixi. Kau benar-benar berbohong tanpa pikir panjang. Kau mungkin bahkan belum pernah bertemu tuan muda. Lu berani menipu di sini. Aku tidak berbohong, anak ini adalah anak tuan muda Lu. Percayalah padaku. Cukup, tak mau dengar kau ngotot di sini. Pokoknya anak ini tak boleh dipertahankan. Jangan, Paman. Biaya melahirkan akan kucari sendiri, tak akan pakai uang kalian. Tidak boleh alasan Tuan Jin berinvestasi besar pada kita adalah karena kau seorang perawan. Kalau dia tahu kau hamil, bagaimana kalau dia tak setuju? Paman, kumohon, biarkan aku lahirkan anak ini. Tuan Jin kasih kalian berapa? Aku akan cari uang bayar kalian. Bayar? Dengan apa kau bayar? Mainkan pipa butut itu? Tanganmu remuk pun? Takkan cukup bayarnya? Aku... Xu Yuan buat janji untuk aborsi. Kita bawa dia sekarang. Jangan, Paman, aku tak mau pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Apa ada masalah? Tuan muda rumah sakit bilang Nona Lin sudah buat janji operasi. Dengan kondisi baik-baik. Kenapa mau operasi? Jangan-jangan dia tidak mau anak ini. Yang dari penyelidikan saya sebelumnya, situasi Nona Lin di keluarga Lin tidak baik. Pamannya selalu ingin menikahkannya untuk mahar. Jadi operasi ini kemungkinan bukan kemauan dia sendiri. Yan cepat ke rumah sakit. Harus jaga baik-baik cucu dan menantuku. putar balik langsung ke rumah sakit. Lin Weixi, giliranmu. Baik, dokter, kami segera ke sana. Aku tidak mau. Aku tidak pergi. Paman, kakak sepupu. Aku mohon, biarkan aku pertahankan anak ini. Tidak mungkin. Keluarga kita sudah punya kamu dan ibumu 2 beban. Tak boleh tambah lagi. Kami bukan beban. Weixi, Paman janji padamu, asal kau menikah dengan Tuan Jin, Paman akan biayai operasi ibumu. Ah, ayah! Mengapa kau berjanji begitu? Bibi bertahun-tahun tak dioperasi, bukannya tak juga mati? Serahkan saja dia ke rumah sakit, kita malah lebih lega. Lin Shuyuan, kau punya hati tidak? Tidak. Paman, ini anakku. Kumohon, aku ingin lihat dia tumbuh besar. Tidak boleh, kau harus menikah dengan Tuan Jin. Jangan banyak bicara, bawa dia pergi. Ayo pergi. Mengapa liftnya tak kunjung datang? Tuan muda ruang operasi di lantai 10 tunggu aku. Ayo. Xu Yuan, Lin Weixi, berani kau gigit aku? kau baik-baik saja? Tidak mau pergi? Baik, jangan salahkan aku nanti. Jangan. Hentikan
Siapa yang berani sentuh orangku? Kau siapa? Oh, orangmu? Lalu janin dalam perut wanita ini juga punyamu? Mulutmu kotor, jaga ucapanmu. Berani pukul aku? Kubunuh kau? Cari mati. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik, Tuan Muda Lu, terima kasih. Tuan Muda Lu, jangan-jangan kau adalah putra sulung keluarga Lu di Jiangcheng? Betul. Dia putra sulung keluarga Lu, Lucian, berani ganggu orang keluarga Lu, benar-benar cari mati. Ayah. Kau percaya omong kosong mereka? Dia itu siapa, Tuan Muda Lu? Masa mau sama Lin Weixi? Semua orang di sini adalah artis yang disewa Lin Weixi. Kata Xu Yuan benar. Aku tidak. Lin Weixi. Perutku. Ini mungkin janinnya terganggu. Xian, cepat antar menantuku ke dokter. Aku segera pergi. Weixi, tahan dulu. Berhenti! Berhenti! Aku izin kalian pergi. Nggak tahu diri. Ku beritahu, Lin Weixi adalah orang keluarga Lin. Bawa dia pergi begitu. Itu penculikan. Mau ku bawa polisi? Percaya? Lepaskan dia. Telepon. Panggil polisi. Kalau Lin Weixi bilang aku mengurungnya ilegal, gimana? Jangan panggil polisi. Lin Weixi, aku kasih kau kesempatan lagi. Pulang dan nikahi Tuan Jin. Aku bisa maafkan kejadian hari ini. Aku bisa maafkan. Aku tak mau pulang nikahi pria tua. Dia apa-apa. Aku tak akan biarkan mereka bawa kau pergi. Aku di sini. Lin Weixi, aku adalah pamanku. Aku sudah membesarkanmu selama ini. Kau tak dengarkan kata-kataku, kau mau pergi dengan pria ini, kau benar-benar serigala tak tahu balas budi. Aku bukan tak tahu balas budi. Perusahaan dan rumah ayahku, semua sudah kuberikan pada kalian. Uang dari putus sekolahku juga untuk kalian, tapi kalian malah menyuruhku pulang untuk nikahi pria tua. Aku tak mau. Anak baik, kau sudah menderita. Tenang saja. Di sini. Tak ada yang berani sentuh anakmu, cucuku. Biar ku kasih tahu, dibanding keluarga kami, yang sudah membesarkanmu, yang kau bayar masih jauh, yang lain tak kupedulikan Lin Weixi. Hari ini, bayar, atau gugurkan kandungan. Kau... Berapa banyak aku bayar untuknya? Kau yang bayar? Baik, kalau kau yang bayar biaya medis, ganti rugi moral 10 juta. Kasih sekarang tak bisa, kan? Kalau tak bisa, pergi sana cepat-cepat. Ternyata, di matamu dia cuma nilai 10 juta? Apa maksudmu cuma 10 juta? Lelaki tak berguna sok gaya kalau ada uang? Aku kasih 20 juta. Ambil uang ini. Mulai hari ini, Lin Weixi hilang dari sini. Kau anggap aku bodoh, ya? Asal ambil kartu rusak untuk membodohi aku. Aku tahu di dalamnya ada 20 juta atau tidak. Silakan percaya atau tidak. Setelah hitungan ketiga, ambil kembali kartu ini. Kau tak akan dapat sesen pun. 3. Yuan, ambil dulu kartunya. Kalau memang tidak ada 20 juta baru kita buat keributan juga tidak terlambat. 2. Lin Weixi. Kau tidak mau bayar saja sudah. Kenapa malah membantu orang lain? Tuan Muda Lu, jangan beri mereka uang. Maaf merepotkanmu. Aku akan urus ini. Lin Weixi, Lin Weixi. Bayar! Aku habisi kau. Bak wayang diuber bayangan. Mengganggu menantuku, membahayakan cucuku. Masih mau uang? Chen mau hajar mereka habis-habisan? Siap. Tuan, ruang operasi tak boleh dimasuki. Mohon tunggu di luar. Bagaimana kondisi Yan? Yan, kenapa tanganmu penuh darah? Darah. Banyak sekali darahnya. Weixi pasti tak apa-apa, kan? Bu, tidak mungkin. Weixi pasti selamat. Keluarga Lin Weixi ada di sini? Dokter, kami keluarganya. Bagaimana keadaannya? Pendarahan Nona Lin sangat banyak. Kondisinya sangat kritis. Bagaimana ini?
Sekarang butuh transfusi darah besar-besaran. Tapi di rumah sakit kami, stok golongan darah O di bank darah kurang. Perlu ada yang mendonor untuk pasien. Golongan darah saya O, suster. Ambil darah saya. Sebanyak apapun tidak masalah. Baik, ikut saya. Tuan Lu tidak bisa donor lagi. Kamu sudah donor 800 cc. Tidak apa-apa, saya bisa. Tuan Lu. Tuan Muda Lu, jangan beri mereka uang. Menyusahkanmu. Akan saya urus. Lin Weishi. Hampir malam. Berapa lama saya koma? Dia selama ini menunggu saya sadar? Maaf, membangunkanmu. Dia gak apa-apa. Bagaimana kondisimu? Masih ada yang tidak nyaman? Terima kasih, saya sudah tidak merasa tidak nyaman. Kata dokter, emosimu terlalu tinggi ditambah kurang gizi kronis sampai kandungan terganggu. Harus istirahat baik-baik. Aku akan istirahat baik-baik. Kau mesin rekaman? Cuman bisa bilang terima kasih dan maaf. Maaf. Lihat kan, sudah kukatakan. Kenapa dia terus menatapku? Mungkinkah ada sesuatu di wajahku? Jangan bergerak. Kenapa? Kiraku akan melakukan apa? Tidak. Atau mungkin kau inginku melakukan sesuatu? Ini kartu yang kuberi pada pamamu. Selalu kau genggam saat tak sadar. Tak boleh mereka ambil uangmu lagi karena aku... Lagi apa mereka pernah ambil uangku? Waktu itu di Yunxige, kartu yang kamu berikan padaku diambil mereka. Awalnya aku mau cari kesempatan untuk mengembalikannya padamu. Aku benar-benar bukan pekerja khusus. Aku dipaksa main musik di sana. Kalau tidak pergi, biaya pengobatan ibuku akan terputus. Jadi saat itu dia bilang mau obati ibunya, itu benar. Tapi aku sangka dia ada niat lain. Maaf, ini salahku. Jangan menangis. Ambil uang ini untuk obati ibumu. Sekarang kau orangku, tak ada yang berani ganggu kau lagi. Aku akan bawa kau kembali ke keluarga lu dan berikan semua yang seharusnya kau dapat. Nggak bisa. Saya bilang ini bukan untuk minta uang atau minta pulang ke keluarga lu. Saya tahu kamu bukan tipe yang matre. Kamu terima. Tidak, saya tidak bisa terima. Ambil ini. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Masa nggak apa-apa? Suamimu baik sekali padamu. Waktu kamu koma butuh transfusi, stok darah di rumah sakit kurang. Suamimu jadi donor untukmu. Disumbang sampai hampir pingsan. Mau terus disumbang lagi. Terima kasih. Jangan bilang terima kasih. Saya yang bersalah padamu dan bayi kita. Segala yang kulakukan untuk kalian seharusnya. Betul, dasar anak bandel. Apa yang dia lakukan untukmu, itu sudah seharusnya. Ibu, kenapa ibu datang? Bahkan tanpa ketuk pintu. Memangnya kenapa? Aku bawa sup ayam untuk menantuku. Ayo. Minumlah sup ini, Weiqi. Kamar di rumah, dan suplemen sudah disiapkan. Tinggal kamu yang pulang, Weiqi. Bibi tak perlu repot-repot untukku. Ini terlalu merepotkan. Ah, tidak merepotkan kok, kamu sedang hamil. Semuanya harus diperhatikan. Bocah nakal, besok setelah menjemput Weiqi pulang, pergilah urus surat nikah. Apa? Surat nikah? Dia mau menikah denganku? Weiqi menunduk tak mau menghadapi, pasti tersinggung tidak. Jangan bikin Weiqi ketakutan. Bu, kondisi Weiqi belum pulih total. Ini tak bisa terburu-buru, kita tunda dulu.
Sepertinya dia tak mau menikah denganku. Kebaikan dia dan ibunya padaku, hanya karena bayi dalam kandunganku. Weixi, coba ini cicipi sup ayam buatan ibuku. Tak usah, aku bisa sendiri. Aduh, kamu tidak apa-apa. Ini salahku. Tak pegangan dengan mantap. Terbakar tidak? Aku mau ke toilet. Dasar bocah, di kamar ini ada toilet. Mau ke toilet di mana? Tak apa-apa, Weixi. Dari kecil sampai besar, bocah ini belum pernah pacaran. Dia sedang malu. Aneh, kenapa deg-degan saat dekat dia? Nyonya muda. Bukan, aku bukan. Kamu memang kamu. Dia nggak bakal keberatan, kan? Tante, ini apa? Ini hadiah ketemu yang kutambahin buatmu. Lihat, suka tidak? Tante, ini kebanyakan Anda terlalu baik. Nggak banyak kok, sekeluarga lu pun diberi ke kamu masih kurang. Tante. Bibi tidak tahu apa kesukaanmu, tapi anak perempuan suka yang cantik-cantik. Seperti Weixi yang secantik ini, pasti harus didandanin yang bagus. Ini perhiasan yang Bibi siapkan untukmu. Ada emas, perak, giok, lengkap semuanya. Suka yang mana? Pakai saja. Ini semua dibuat sesuai ukuranmu. Dipesan khusus beberapa hari ini. Cuma Bibi tidak tahu kalau dipakai cocok tidak. Yang tadi cuma barang kecil. Ini, Bibi. Ini yang paling penting. Ini pusaka turun-temurun keluarga lu. Dulu diberikan nenek Yanyan ke Bibi. Sekarang Bibi berikan padamu. Jangan Bibi terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Weixi sanggul ini cocok banget. Terimalah. Dia mau memberikannya, sanggul pusaka keluarga ini. Ayolah, kamu terima saja. Wah, lihat cantik sekali. Terima kasih, Tante. Manisnya. Ayo, mari kita makan. Ini udang, buat protein. Terima kasih. Ikan, mudah dicerna. Terima kasih. Sayur, buat vitamin C. Terima kasih. Terima kasih melulu, aku yang dengerin aja capek. Jangan bilang terima kasih lagi. Aku belum pernah lihat Tuan Muda seperhatian ini ke orang lain. Ayo, coba ini. Babi kecap. Ini masakan andalan Tante. Sama terong ini. Sama ini. Coba juga ikan dan lainnya. Kenapa anak ini menangis? Iya kan? Masakan Tante tidak sesuai seleramu? Pasti si bocah nakal ini, dia barusan menakuti kamu ya? Bu, aku... Bukan, Tante. Aku hanya terlalu terharu. Sejak ayah meninggal dan ibu sakit, tidak ada lagi yang baik seperti ini padaku. Tuan Muda, Nyonya Tua, kami sebelumnya menyelidiki dan menemukan Nyonya Muda di rumah hanya makan sekali sehari. Minumnya pun hanya bubur putih. Aduh, keluarga Lin terlalu keterlaluan. Makanya Weixi kita kurus sekali. Bocah nakal, kamu harus memperlakukan Weixi kita dengan baik. Weixi nanti di keluarga lu, kau bisa makan 10 kali sehari, bahkan 1 sapi per makan. Bocah berisik, mau membuat Weixi kekenyangan? Tak disangka, Tuan Muda Lu yang biasanya serius ternyata bisa tersenyum seindah ini. Tak disangka dia tersenyum seindah ini. Mulai sekarang, senyum Weixi akan kujaga. Ibu, kasihan aku pulang. Ran, akhirnya kau pulang. Kau pergi keluar kota ini langsung sebulan. Ibu jadi tak ada teman untuk jalan-jalan atau ngobrol? Tak apa, Ibu, bukankah aku sudah kembali menemani Ibu? Ibu ini siapa? Ini Lin Weixi calon menantuku. Sekarang sedang hamil cucuku.
Apa? Aku keluar dulu. Kak Xian punya tunangan, bahkan sudah punya anak. Ini Li Shiran. Dia putri keluarga Li, juga sahabat masa kecil Yan Yan. Halo Nona Li. Ini? Bukan ini jepit rambut pusaka keluarga Lu. Kenapa ada di kepalanya? Lin Weixi, dasar kau. Weixi, ya, kamu sungguh cantik. Terima kasih Nona Li, kamu juga sangat cantik. Weixi, kamu sangat baik hati Kak Xian, penilaianmu terhadap orang juga sangat bagus. Ran, jangan hiraukan dia. Sifat anak itu memang buruk. Nggak apa-apa, ibu kurasa Kak Xian mungkin agak lelah. Oh ya, Ibu, ini parfum yang kubawa untuk Ibu dari luar kota, aroma jeruk, kesukaan Ibu, dan ini adalah perhiasan pesanan master utama. Silakan lihat, suka atau tidak. Suka-suka Ran. Kamu masih selalu sangat perhatian. Menyusahkanmu membawanya dari tempat yang jauh sekali. Nggak susah, Ibu. Asalkan Ibu suka, itu sudah cukup. Kak Xian, aku salah soal kejadian di klub waktu itu. Ini jam tangan yang tidak sempat kamu beli, edisi terbatas. Aku sengaja beliin saat keluar kota, sebagai permintaan maaf. Jangan marah lagi sama aku ya. Terima kasih, jangan diulangi lain kali. Kak Xian paling baik. Mereka berdua terlihat pasangan serasi sekali. Lin Weixi, kamu tidak pantas bersama Kak Xian. Aku pasti usir kamu dari keluarga Lu. Weixi, aku antar kamu ke lantai atas lihat kamar yang sudah disiapin. Terima kasih Tante, aku bisa naik sendiri. Bu, biar aku yang antar Weixi. Ibu Kak Xian, bagaimana kalau aku saja yang antar dia? Aku cukup suka Weixi supaya lebih akrab. Wah, repot-repot saja, kamar kedua di sisi timur lantai atas. Nggak apa-apa, Bu. Aku tahu, ayo kita pergi. Kasur khusus ibu hamil yang kupesan untuk Weixi belum dikirim dari luar negeri. Dia terpaksa tinggal di kamar tamu dulu. Jangan-jangan dia kesal. Tenang Bu, Weixi bukan orang yang begitu. Kamu tahu kan di lengan kanan Kak Xian ada bekas luka? Ambil ini. Aku tahu. Saat aku berumur 5 tahun, tak sengaja menumpahkan air panas Kak Xian melindungiku hingga tangannya terluka, bekas lukanya itu bagiku. Nona Li, apa maksud Anda? Tentu saja untuk memberitahumu bahwa Kak Xian menyukaiku. Jangan kira dengan punya anak bisa menikah ke keluarga Lu. Orang macam kalian yang ingin naik jabatan lewat anak sudah sering kulihat. Tidak. Jangan berkelit, ku beritahu Kak Xian tak suka padamu dan tak akan menikahimu. Kau pikir kenapa kau ditempatkan di kamar tamu? Kamar tamu? Apa kau tak tahu? Kamar kedua di sisi timur. Itu kamar tamu. Aku tak tahu. Lepaskan aku. Tentu kau tak tahu. Karena ini pertama kalinya kau ke keluarga Lu. Tidak seperti aku. Aku dan Kak Xian sudah sahabat sejak kecil. Aku tak mau dengar, lepaskan. Weixi, kalian belum selesai? Weixi, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Ran, kau kenapa? Weixi, apa yang terjadi di sini? Aku tak tahu. Dia sengaja terjatuh sendiri. Aku tak melakukan apa-apa. Nona Li, bagaimana kabarnya? Kata dokter dia sudah tidak apa-apa. Beberapa hari lagi bisa pulang. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Dia sendiri yang jatuh. Ini nanti kau masuk dan katakan sendiri padanya. Dia tidak percaya padaku. Dia pikir akulah yang mendorong Nona Li. Ibu, aku sudah baik. Kak Xian, kau datang. Dan juga Weixi. Ulangi lagi apa yang kau katakan tadi. Kak Xian, aku sudah baik. Aku sudah tidak menyalahkan Weixi. Janganlah kau menyusahkannya. Benar, Yan, kamu jangan lagi menyusahkan Weixi. Tidak boleh. Dia hari ini harus jelaskan di sini dengan tuntas.
Bocah nakal, kenapa marah-marah begitu? Aku benar-benar tidak mendorongnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang jatuh. Kak Xian, ini semua salahku. Aku membuat Kak Weixi marah. Jangan salahkan dia. Kenapa aku harus menyalahkan Weixi? Kamu sendiri bilang, ini semua salahmu. Aku... Bagaimana kok ada kamera? Selesai. Sekarang mereka akan tahu aku yang memfitnah Lin Weixi. Kamu sendiri yang jatuh, kenapa memfitnah Weixi? Ran ini sebenarnya bagaimana? Aku ibu Kak Xian. Aku hanya bercanda saja. Kamu menganggap memfitnah orang lain sebagai candaan? Li Shiran, sekarang minta maaf pada Weixi. Kak Xian, aku cuma bercanda. Seriusan, apa perlu sampai segitanya? Lin Weixi, statusmu yang rendahan ini sama sekali tak layak membuatku minta maaf. Baik, kalau kau tak mau minta maaf, besok aku akan kirim video ini ke email grup Li kalian. Nanti, semua orang di grup Li akan tahu pewaris mereka seperti apa orangnya. Jangan, aku minta maaf. Maaf, Weixi. Aku cuma bercanda. Maafin aku ya. Weixi, kau mau maafin dia? Weixi, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tak mau maafin dia. Kenapa? Aku cuma bercanda. Lagi pula aku sudah minta maaf. Nona Li, candaanmu sama sekali tak lucu. Li Shiran sudah jelas, lawan bicaramu tidak lucu. Weixi juga tidak ingin memaafkanmu. Kedepannya, jangan berkeliaran di depan Weixi. Kak Xian, maafkan aku. Kak Xian, maafkan aku ya. Aku sungguh tak berani lagi. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Ibu, kumohon tolong bantu aku bujuk Kak Xian. Ran, tentang kasus memfitnah Weixi ini, kau memang terlalu berlebihan. Kau sebaiknya introspeksi diri. Ibu, Tadi mengapa ia membantuku? Bukankah ia suka pada Nona Li? Maaf, aku tidak sengaja. Terakhir sudah kuberitahu, jangan ucapkan terima kasih padaku. Sekarang ditambah satu aturan lagi. Jangan bilang padaku maaf. Terima kasih mulu, aku bosan mendengarnya. Ingat, jangan bilang terima kasih lagi. Mikir apa sampai melamun gitu? Lihat jalan dong. Kamu kenapa bantu aku? Ngapain ketawa? Kamu orangku, mau bantu siapa lagi? Dan aku percaya pasti kamu bukan tipe orang jahat. Aku terima kasih Tuan Muda Lu. Ingat ya, kalau ada yang nyusahin langsung bilang, kalau bukan kamu yang lakuin ya bukan kamu. Aku selalu dukung kamu. Terima. Udah dibilang jangan bilang terima kasih. Oke, Tuan Muda Lu. Panggil aku Xian. Xian. Ahem. Dasar bocah. Kamu berdua di tempat umum mesra-mesraan gitu. Wah, tidak bagus nih. Bu, kok dengarkan diam-diam percakapan kami? Masa dibilang diam-diam? Aku sudah lama di sini. Kalian berdua sama sekali tidak melihatku. Weixi, ayo pulang. Kita pulang. Makan di rumah. Ibu datangnya benar-benar tidak pas. Hampir saja ciuman. Lin Weixi, kenapa Kak Xian dan Ibu begitu baik padamu?
Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Ayah, Lin Weixi suruh orang memukuli kita seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Tenang, ibunya masih kita tahan. Dia lambat laun akan kembali merengek pada kita. Tunggu. Kalian kenal Lin Weixi? Kenal aku sepupunya kamu siapa? Siapa aku tak penting. Yang penting aku juga benci dia, sama seperti kalian. Ada minat tukar jasa. Jasa apa? Buat Lin Weixi menghilang dari sisi Lucian. Kenapa kami harus bantu kamu? Buka pada pembayaranmu. Hmm. Rp5 juta masuk. 5 juta? Ini cuma uang muka. Kalau berhasil, masih ada tambahan. Kamu ini siapa sih? Siapa aku tak penting. Yang penting, kalian terima uang, laksanakan tugas. Tapi Lin Weixi masih di keluarga Lu. Aku juga tak bisa bawa dia pergi. Ah, ayah! Bukannya tadi sudah bilang? Ibu Lin Weixi, ada di tangan kita. Kita minta ibunya suruh dia keluar sendiri beres kan? Ku beri waktu 3 hari selesaikan ini untukku. Tenang saja, jangan khawatir. Ayo pergi. Lin Weixi, kau harus menghilang dari sisi Kak Xian. Ayo Ah. Cepatlah, ini hampir lepas. Weixi, kasih aku 1 juga dong. Kau yang terbaik, Weixi. Weixi, siapa itu? Kenapa tidak diangkat? Ah, bukan apa-apa. Cuma telepon iseng. Aku agak lelah. Aku istirahat dulu di atas. Ya, istirahatlah. Hati-hati naik tangga. Telepon menyebalkan. Padahal tadi hampir saja dikasih buah oleh Weixi. Lin Weixi, jangan lupa ibumu masih di keluarga Lin. Kalau mau menemuinya, hari ini bawa 10 juta uang kembali ke keluarga Lin. Hanya kamu sendiri yang boleh datang. Jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Ibu, tunggu aku. Weixi, bukannya kamu mau istirahat? Kenapa turun lagi? Tuan muda Lu aku. Panggil aku Xian. Xian. Katakan. Aku mau keluar sebentar. Sahabat dekatku dari masa kuliah mengajak aku kumpul-kumpul. Aku akan pulang sebelum makan malam. Sahabat dari masa kuliah? Kamu tidak kenal. Perlu kuantar? Tidak usah, kami dekat kok. Kebetulan aku jalan kaki saja. Tidak perlu kuantar juga boleh. Tapi kamu janji satu hal padaku. Apa? Tuan muda Lu, apa yang kau lakukan? Itu Xian. Xian. Ada apa? Aku buru-buru. Urusan ini adalah... Cium aku dong. Kenapa? Kita kan sudah melakukan segalanya. Cium aku sekali saja, kenapa sih? Aku... Aduh, bukannya kau buru-buru? Cium aku, ayolah. Dia benar-benar menciumku. Hati-hati di jalan. Telepon aku setelah selesai. Aku akan menjemputmu.
Hati-hati di jalan. Telepon aku setelah selesai. Aku akan menjemputmu. Tuan Muda, bolehkah aku juga memanggilmu Xian? Jijik sekali kau. Minggir sedikit. Baik. Tapi bukannya Nyonya Muda tidak masuk kuliah lalu putus sekolah? Dari mana dia punya sahabat dari kuliah? Chen Mo, ikuti dia. Ada masalah, telepon aku. Ingat, jangan sampai dia tahu. Baik Tuan Muda, aku segera pergi. Wah, masih tahu pulang ya? Kupikir kamu di keluarga lu. Hidup enak, mengabaikan ibumu. Di mana ibuku? Uang yang harus dibawa. Sudah bawa? Kalau tidak lihat ibuku, aku takkan kasih uang pada kalian. Ikut aku. Mama, bertahun-tahun di tempat seperti ini, tempat gelap gulita. Ibumu ada di dalam. Uangnya? Ayah, kalau di kartu ini tak ada 10 juta, bagaimana? Maka biarkan dia dan ibunya selamanya tinggal di sini. Tuan Jin sudah datang? Sudah, sedang menunggu di atas. Ibu akhirnya kutemui ibu. Ibu, ini semua salahku. Membiarkan ibu di tempat gelap ini terlalu lama. Bukannya ada perawat dan ahli gizi? Kenapa tubuh ibu penuh dekubitus dan tusukan jarum? Lin Qichang, Lin Shuyuan, kalian tak punya hati. Ibu, aku bawa ibu pergi sekarang. Aku akan operasikan ibu. Aku cari dokter terbaik untuk ibu. Ibu, kuatkan diri. Tahan. Angkat dia bawa ke Tuan Jin. Siap! Sudah hampir jam 5, kenapa Weixi belum telepon aku? Halo Chen Mo, aku baru mau telepon kamu. Weixi kok belum pulang? Tuan Muda dan Nyonya Muda kembali ke keluarga Lin. Kupikir dia kembali untuk ambil sesuatu. Aku tunggu di depan pintu, tapi Nyonya Muda sampai sekarang belum keluar. Ada juga beberapa orang seperti preman masuk ke dalam. Preman? Tuan Muda Lu, maaf sekali, lihat, aku buta, lihat. Pergi. Sial, itu orang yang waktu itu mau melanggar Weixi Chen Mo. Segera kumpulkan pengawal ke keluarga Lin. Aku segera ke sana. Weixi, tunggu aku. Kau? Betul, aku gadis cantik. Waktu itu kau berhasil kabur. Coba tebak, kali ini kau bisa lari? Lepaskan aku. Lucian takkan membiarkanmu. Jangan sok gertak, aku pakai nama Tuan Muda Lu. Tunangannya. Tuan Muda Lu sudah bilang Tuan Muda Lu sama sekali tidak suka kamu. Kamu bisa dicampakkan kapan saja. Tunangan? Tunangan apa? Kamu belum tahu ya, Nona Li Shiran, putri keluarga Li, sahabat masa kecil Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu pasti akan menikahi Nona Li. Coba pikir, mana mungkin dia mau menerima keluarga biasa sepertimu? Dia berjanji padaku akan bertanggung jawab. Bodoh sekali kamu. Begini saja, ikut aku Tuan Jin, jamin kamu hidup mewah. Ayah, barusan aku cek kartu dari Lin Weixi ada 20 juta. Dia cukup tahu diri. Nanti kalau urusan Tuan Jin selesai, kita bisa dapat lagi 1.000 juta. Hahaha, ya, dengan uang sebanyak ini ayah dan aku bisa bersenang-senang sepuasnya, hahaha. Tuan Muda Lu, kenapa kamu ke sini? Weixi di mana? Weixi. Bukannya Weixi sebelumnya pergi ke keluarga Lu bersamamu? Iya. Iya, kami tidak melihatnya. Geledah. Siap.
Menyerahlah padaku. Berani kau menggigitku? Hari ini aku harus menundukkanmu. Tuan Muda, tidak ada. Tuan Muda Lu, lihatlah, aku benar-benar tidak membohongimu. Tunggu sebentar lagi Lin Weixi akan jadi milik Tuan Jin. Jangan biarkan dia naik. Tuan Muda Lu, jangan aduh. Berani kau memukul ayahku? Aku tidak hanya akan memukul ayahmu, aku juga akan memukulmu. Kau... Hahaha, aduh. Jangan Lucian, tolong aku. Masih berharap dia menyelamatkanmu? Dirimu sendiri saja dalam bahaya. Aduh, sakit sekali. Siapa yang mengacau? Jin Sanpang, kau berani ganggu orangku? Bukan Tuan Muda Lu. Aku juga tidak sengaja. Aku dengar mereka bilang, kau sudah tidak mau perempuan ini, makanya aku... Weixi, jangan takut. Ini aku, Xian. Salahku, jangan nangis. Aku bawa kamu pulang sekarang. Weixi, Weixi, Weixi. Chen Mo, serahkan padanya. Baik, Tuan Muda. Dengar ya, aku dari grup Jin. Kau mau apa? Nona Lin hanya syok berat, pingsan. Aku sudah memberinya obat penenang. Sebentar lagi dia bangun. Terima kasih, dokter. Weixi, kau sadar? Weixi, kau sudah bangun? Bagaimana? Masih ada yang sakit? Kau tahu, kau hampir membunuhku. Aku baik-baik saja. Sekarang aku baik. Terima kasih. Syukurlah, syukurlah. Aku sudah hubungi polisi. Lin Shuyan dan Jin San sudah ditangkap. Mereka tak akan menyakitimu lagi. Terima kasih. Oh ya, ibuku. Ibumu sudah kujemput. Kutunjuk dokter spesialis saraf terbaik di kota ini. Kata dokter, peluang sadarnya besar. Terima kasih. Weixi, kenapa menangis? Gak ada, cuma aku kasihan aja ibu tinggal di ruang bawah tanah yang gelap gulita selama begitu lama. Ini salahku. Tenang, pasti akan kusembuhkan bibimu. Terima kasih. Weixi, kalau kau terus begini, aku jadi kesal. Dari bangun sampai sekarang, kau sudah bilang terima kasih 3 kali. Kenapa kau pendendam sekali? Ya, aku memang pendendam. Aku marah, cepat hibur aku. Bagaimana caranya menghiburnya? Cium aku sekali, langsung baikan. Weixi, kenapa? Weixi, kau sampai segitunya benci aku? Benci sampai mau muntah saat menciumku. Aku... Sekarang lihat aku saja mau muntah. Bukan, aku mual hamil. Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Aku panggil dokter lagi, biar aku cek dokter. Ada cara tidak untuk menahanmu sebentar? Tak disangka dia sangat mengkhawatirkan aku. Weixi, aku terima telepon dulu. Kamu istirahat yang baik dulu. Cepatlah kamu pergi. Kalau bisa begini terus, Kamu belum tahu putri sulung keluarga Li Shiran sahabat masa kecil, Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu pasti akan menikahi putri Li. Bagaimana mungkin dia tertarik denganmu dari keluarga kecil? tapi dia tetap harus menikahi orang lain. Pesta ulang tahun nenek persiapannya bagaimana? Tenang Tuan Muda, semua sudah siap. Pemain musik nasional Master Bai juga sudah diundang. Nenek paling suka dengar Master Bai main pipa. Oh iya, cincinku dan gaun pestanya, jangan lupa ambil dari kantor. Tuan Muda, untuk apa semua ini? Di pesta ulang tahun nenek, aku mau lamar Weixi. Tuan Muda sangat perhatian. Oh ya, jangan bocorkan rahasia ini. Aku mau beri kejutan pada Weixi. Siap Tuan Muda. Weixi kenapa turun?
Bukannya kau seharusnya istirahat di atas? Di atas terlalu pengap. Aku mau turun jalan sebentar. Kebetulan, aku ada sesuatu mau bicara. Besok ulang tahun nenek, di rumah ada pesta ulang tahun. Bisa temani aku datang? Apakah dia akan melamar Li Shiran di pesta ulang tahun? Tentu boleh. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek. Iya, nenek pasti akan menyukaimu. Nenek, akhirnya Anda datang juga. Cucu sudah menunggu lama. Aku ini sudah lama tidak bertemu Yan kami. Bu, silakan duduk istirahat dulu di sini. Aku akan lihat ke dapur. Masakannya sudah siap atau belum? Jangan repot-repot. Terlalu repot, Shufen. Nenek, aku ingin memperkenalkan seseorang pada Anda. Ini Weixi, menantu perempuan Anda. Sekarang di dalam kandungannya, ada cicit Anda. Weixi. Sering dengar dari Ibu Yan tentangmu. Sekarang akhirnya bertemu menyenangkan sekali. Terima kasih, Nek. Bocah ini beruntung. Nek, cucu Anda juga hebat, tahu? Weixi tinggal di sini sudah terbiasa. Yan tidak pernah nakali kamu, kan? Tenang saja, Nek. Dia sangat baik padaku. Nek, lihat Weixi bilang aku baik. Lihat kamu sombongnya. Selamat ulang tahun, Nek. Ran datang. Tentu saja datang, Nek. Ini ulang tahun Anda. Sudah lama tak jumpa, kangen sekali. Oh ya, Nek, ini hadiah ulang tahun untuk Anda. Wah, banyak sekali ya. Tidak banyak. Itu ginseng. Di bawahnya jamur ulat. Itu sarang burung walet merah. Semuanya bagus untuk kesehatan Anda. Ran sungguh sangat perhatian. Weixi, kamu juga di sini? Nenek ulang tahun. Kamu bawa kado apa? Nenek, ini hadiah ulang tahun untuk nenek. Nek, biar saya bantu. Weixi memang misterius. Saya pun tak tahu dia siapkan apa. Wah, lambar yang cantik sekali. Gambar ini sepertinya karya Master Jianjia, lambar panjang umur 100 itu. Iya, Nek. Sepertinya ini milik Master Jianjia konon. Koleksinya nilainya jutaan tapi susah didapat. Weixi, bagaimana kau mendapatkannya? Sebenarnya, Masa sih? Menurutku ini palsu. Barangkali Weixi beli di pasar loak dengan harga recehan. Iya kan, Weixi? Nek, lambar panjang, umur 100 ini memang bukan yang beredar di pasaran karya Master Jianjia. Nah, lihat kan. Sudah kuduga ini palsu. Tapi gambar ini bukan barang palsu, apalagi barang murahan. Kalau bukan yang asli, berarti palsu, Weixi. Aku tahu kau ingin menunjukkan diri di hadapan Nek, tapi tak perlu beli barang palsu. Aku buat khusus untuk ulang tahun nenek, ini baru selesai. Apa? Weixi kau adalah Master Jianjia? Mustahil, Master Jianjia sudah pensiun bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau Master Jianjia? Di pasaran beredar, lambar panjang umur 100. Itu karya kekanak-kanakanku yang belum matang. Aku pensiun karena ada masalah keluarga. Masalah yang Weixi sebut, apa karena ayah meninggal? Ibu sakit parah? Kau bilang kau Jianjia. Kau benar-benar Jianjia. Bagaimana kau membuktikannya? Nek, tolong berikan aku lambar panjang umur 100 itu. Weixi, apa yang mau kau lakukan? Weixi, kenapa kau siram lukisan kaligrafi yang bagus ini? Kurasa dia tak mampu membuktikan dirinya, lalu marah besar, ingin menghancurkan barang palsu itu. Lihat, nenek. Wah, tulisannya sekaligus lukisan tingkat keahlian seperti ini. Kini tak banyak orang bisa mencapainya. Astaga, Weixi. Kau hebat sekali.
Benar, Weixi, bahkan Master Janjia mungkin tak sehebat ini. Karena dulu Janjia belum belajar. Nenek Weixi pasti Master Janjia. Ya, rumput danau lebat embun putih belum kering. Kenapa nenek tak terpikir Janjia adalah nama senimu? Lin Weixi, kau benar-benar Master Janjia. Li Shiran, sekarang kamu sudah mengaku kalah? Barusan kan kamu masih sangat agresif? Kak Xian, aku hanya bercanda. Weixi, kamu pasti tidak keberatan, kan? Nenek, aku ke toilet dulu. Hah! Lin Weixi, kamu ini bisa buat Kak Xian dan nenek terpesona. Sebentar lagi akan kubuat kamu malu. Pemain musik nasional Master Bai itu tidak akan datang, kan? Tenang, Nona. Dia tidak akan datang. Baik. Nek, aku tahu Nek suka dengar musik pipa, jadi aku sengaja undang pemain musik nasional Master Bai untuk menghibur Nek. Ini hadiah ulang tahun dari cucumu. Wah, Xian, baik sekali kamu, Nek, juga sudah lama tak dengar alunan merdu. Tuan Muda, Ada apa? Katakan saja Weixi dan Nek bukan orang luar. Tuan Muda asisten Master Bai bilang Master Bai kena gastroenteritis akut dirawat di rumah sakit tidak bisa datang. Hal seperti ini, kenapa tidak bilang diam-diam padaku? Aku sudah bilang pada Nek Master Bai akan datang. Sekarang bagaimana ini? Tuan Muda, kan Anda yang suruh saya bicara. Kak Xian ini Master Bai nggak bisa datang ya? Hal ini kok sepertinya aku nggak kasih tahu kamu. Aduh, lupa undang Master Bai. Aku sendiri yang cari tahu. Barusan, aku dengar sendiri. Oh ya? Telingamu memang tajam? Kak Xian, walaupun Master Bai nggak bisa datang, tapi kita punya Weixi. Nenek belum tahu kan, Weixi jago main pipa. Dia DO dari kuliah, terus main pipa buat orang tamunya pada puji dia mainnya bagus. Li Shiran, mau apa kau? Kak Xian, kenapa kamu marah sekali? Aku cuma mau puji Kak Weixi karena main pipanya bagus. Hah? Weixi, hari ini hari ulang tahun nenek. Aku rasa kamu takkan merusak suasana, kan? Sepertinya Lisiran sudah siap. Dia memang ingin mempermalukanku. Kalau tidak main, kamu yang merusak suasana. Kalau kamu main, dengan kemampuan ala kadarmu itu, kamu akan dipermalukan di depan nenek. Nek, mungkin makanan ibu sudah siap. Bagaimana kalau kita makan dulu? Aku temani nenek. Aku akan main. Weixi, nenek sangat ketat dalam hal ini. Tidak apa-apa, tenang saja. Lin Weixi, kau tunggu saja malu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia mainkan pipa sehebat ini? Tuan Muda Nyonya Muda sungguh mahir memainkan pipa. Tentu saja, lihatlah, dia istri siapa? Wah, permainan pipanya, bagaikan musik surgawi di telinga. Permainan pipanya tak kalah dari pemain nasional. Terima kasih nenek Anda terlalu memuji. Weixi, berapa banyak lagi kejutanmu yang belum ku ketahui? Sial Lin Weixi si bajingan ini, buat nenek terkesan habis-habisan. Nenek, hari ini ada satu hal ingin Anda saksikan lagi. Yan, apa yang mau kau tunjukkan? Kak Xian, Weixi,
Hari ini di hadapan nenek, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Saat pertama kali bertemu, aku langsung terpikat olehmu. Setelah beberapa lama bersama, aku sadar aku sudah tak bisa lepas dari cintaku padamu. Aku ingin memberikan padamu dan bayi dalam kandunganmu sebuah rumah, selalu menjagamu. Weixi, maukah kau menikah denganku? Dia malah melamarku. Kau tanya aku, Tentu saja selain kamu, siapa lagi yang pantas menjadi istri Lucianku? Weixi, menikahlah denganku, biarkan aku melindungimu, baik? Lin Weixi, aku akan membunuhmu. Tuan muda, nyonya muda, hati-hati. Li Shiran, kau gila? Kak Xian, mengapa kau mau menikah dengannya? Bukankah seharusnya kau menikahiku? Kita kan sahabat masa kecil. Chen Mo serahkan ke polisi. Masalah dia ikut menculik Weixi dulu sekalian dihitung. Ya, Weixi. Walau aku tumbuh besar bersamanya, tapi bagiku dia hanya adikku. Yang benar-benar ingin ku nikahi adalah kamu. Weixi, maukah kau menikah denganku? aku percaya padamu. Jadi maukah kau menikah denganku? Aku mau. Xian,